Tidak semua teror datang dengan jeritan. Tidak semua ancaman datang dengan darah. Kadang, ia datang dalam bentuk sebuah kotak. Kotak biasa, diam, tak bergerak, diletakkan di tengah tempat yang paling ramai, tempat orang tertawa, berjudi, berlibur, dan merasa aman. Agustus tahun 1980. Harvey's Resort Hotel dan Casino, Stateline, Nevada. Disinilah ribuan orang setiap hari percaya bahwa hiburan lebih kuat daripada bahaya. Namun malam itu, bahaya sudah lebih dulu tiba. Bukan untuk meledak seketika, bukan untuk membunuh cepat, melainkan untuk menunggu. Menunggu keputusan manusia, menunggu ketakutan, menunggu kesalahan. Dan ketika para ahli melihat isi kotak itu, mereka menyadari satu fakta mengerikan. Bom ini tidak dirancang untuk dijinakkan. Hai, selamat datang di cerita Nitya. Harvey's Resort bukan sekadar kasino. Ia adalah jantung denyut Lake Tahoe, tempat lampu tak pernah benar-benar padam, dan waktu seolah berhenti di antara denting koin, tawa mabuk kemenangan, dan bisikan kekalahan. Berdiri tepat di garis tipis antara Nevada dan California, bangunan ini seakan hidup dari dua dunia, hukum yang berbeda, arus uang yang sama derasnya. Dari luar, ia tampak megah. Dari dalam, ia adalah labirin, lorong-lorong panjang, ruang bawah tanah, lift service, dan area karyawan yang jarang dilihat tamu. Dan justru di sanalah, di balik kemewahan itu, sesuatu mulai disembunyikan. Setiap hari, ribuan tamu keluar masuk tanpa benar-benar saling mengenal. Ratusan karyawan bekerja bergantian, mengikuti ritme yang hampir mekanis. Keamanan ketat, ya, tapi juga terbiasa. Terbiasa dengan tas besar, koper berat, barang-barang aneh milik penjudi kelas atas. Di tempat seperti ini, kejanggalan seringkali terlihat biasa saja. Seorang petugas keamanan pernah berkata pelan, setengah bercanda, "Kalau setiap tas mencurigakan kita periksa, kasino ini nggak akan pernah buka." Kalimat itu terdengar ringan sampai hari itu datang. Bom yang dipasang di Harvey's bukan ancaman acak. Ia bukan ledakan emosional, bukan tindakan putus asa sesaat. Ini adalah pesan, terstruktur, sabar, menghitung. Pelaku memahami jadwal patroli. Ia tahu jam sibuk dan jam lengang. Ia paham satu hal penting, ketakutan menyebar lebih cepat daripada api. Dia nggak mau meledakkan kasino, kata salah satu penyelidik FBI dalam catatan internal. Dia mau mengendalikan orang-orang di dalamnya. Bayangkan pagi itu, mesin slot masih berdenting, dealer masih tersenyum, tamu masih memegang kopi hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada asap, tidak ada kepanikan, belum. Lalu sebuah laporan masuk, suara di radio keamanan berubah. "Ulangi, kami menemukan sesuatu." "Apa maksudmu sesuatu?" Beberapa menit kemudian, lorong-lorong yang biasanya ramai menjadi sunyi. Bukan karena kosong, tapi karena semua orang menahan napas. Di titik itulah, Harvey's Resort berhenti menjadi kasino. Ia berubah menjadi arena kendali, dan seseorang di luar sana sedang memegang kendalinya. Dan pertanyaan yang menggantung sejak saat itu, bukan hanya apakah bom ini akan meledak, melainkan, siapa yang cukup sabar, cukup cerdas, dan cukup dingin untuk merancang teror sebesar ini hanya demi satu hal, kontrol. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain di Harvey's Resort. Lampu kasino masih menyala terang meski matahari mulai naik di balik danau Tahoe. Mesin slot berdenting monoton. Karpet tebal meredam langkah kaki para tamu yang belum tidur sejak malam sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, tidak ada tanda apapun bahwa dalam beberapa jam ke depan, tempat ini akan menjadi pusat salah satu operasi teror paling rumit yang pernah ditangani FBI. Kotak itu pertama kali terlihat oleh seorang staf di area yang jarang dilewati tamu. Ukurannya besar, terlalu besar untuk diabaikan. Terlalu rapi untuk disebut barang tertinggal. Tidak ada label, tidak ada nama, tidak ada suara berdetak. "Hari ini ada pengiriman?" tanya seorang karyawan pelan. "Enggak," jawab rekannya,
ragu. Kalimat itu cukup untuk membuat udara di ruangan berubah. Keamanan dipanggil. Area itu dikosongkan secara perlahan, tanpa sirene, tanpa pengumuman keras. Kasino tidak boleh panik. Kepanikan berarti kekacauan. Dan kekacauan adalah hal terakhir yang diinginkan siapapun, kecuali pelaku. Saat kotak itu dibuka sebagian, mereka menemukan satu hal yang langsung mengubah segalanya, sebuah surat. Tidak panjang, tidak bertele-tele, bahasanya formal, dingin, hampir sopan. Tidak ada kata makian, tidak ada ancaman emosional. Hanya satu tuntutan, bayar $3 juta. Dan jika tidak, bangunan ini akan dihancurkan. Instruksi pembayaran ditulis dengan presisi yang mengganggu. Jalur komunikasi, waktu, langkah-langkah yang harus diikuti. Semua tersusun seperti manual operasi. Seorang agen FBI yang pertama membaca surat itu menghela napas pelan. Ini bukan orang panik, katanya. Ini orang yang tahu apa yang dia lakukan. Ketika FBI akhirnya dipanggil dan membaca ulang surat itu baris demi baris, mereka tidak melihat kebencian. Mereka tidak melihat amarah. Yang mereka lihat adalah kesabaran. Pelaku tidak meminta uang dengan cara terburu-buru. Ia memberi waktu. Ia memberi instruksi. Ia memberi ilusi bahwa semuanya masih bisa dikendalikan selama semua orang menurut. Dia tidak ingin kita salah langkah, ujar seorang teknisi bahan peledak sambil menatap kotak itu dari jarak aman. Dan yang lebih berbahaya, ia berhenti sejenak. Dia sudah memperhitungkan apa yang akan kita lakukan. Di titik inilah, kasus ini berubah. Bukan lagi soal apakah bom itu nyata, karena semua tanda menunjukkan iya. Melainkan soal siapa yang cukup percaya diri untuk menantang FBI secara langsung, di tengah kasino aktif, dengan ribuan nyawa sebagai taruhan. Dan di balik semua itu, satu pesan terasa sangat jelas, pelaku tidak sedang meminta uang. Ia sedang mengatur permainan. Saat unit penjinak bom FBI akhirnya berdiri di hadapan kotak itu, suasana berubah menjadi hening yang menekan. Bukan hening karena ketakutan semata, melainkan karena pengakuan diam-diam. Mereka tahu, dari cara kotak itu dibuat, dari bobotnya, dari ketenangan pelaku yang tertulis di surat, ini bukan pekerjaan amatir. Seorang teknisi FBI berlutut, menjaga jarak, matanya menelusuri setiap sisi tanpa menyentuh apapun. Strukturnya terlalu rapi, gumamnya. Bukan rapi untuk estetika, melainkan rapi untuk menghilangkan pilihan. Setiap lapisan terasa seperti jawaban yang menutup pintu lain. Setiap komponen seolah berkata, jangan salah langkah. Mereka segera menyadari bahwa bom ini bukan sekadar alat penghancur, tetapi alat komunikasi. Pelaku tidak hanya ingin meledakkan bangunan. Ia ingin berbicara tanpa hadir. Ia ingin menguji, mengendalikan, dan memaksa para ahli terbaik di negara itu untuk bermain di papan yang ia rancang sendiri. Ini seperti teka-teki, kata seorang agen senior, suaranya rendah. Masalahnya, ia menelan ludah, tidak ada jawaban benar. Setiap upaya untuk memahami strukturnya justru memperlihatkan hal yang sama. Semua jalan berisiko. Bukan karena tim FBI kurang cakap, melainkan karena risiko itu disengaja. Bom ini dibuat dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana penjinak bom berpikir, bagaimana prosedur dijalankan, dan bagaimana harapan keselamatan biasanya muncul. Dan satu persatu, harapan itu dipatahkan secara sistematis. Dia tahu kita akan mencoba memindahkannya, ujar seorang teknisi lain, nyaris berbisik. Dia tahu kita akan mencari titik aman. Hening sejenak, dan dia sudah menutup semuanya. Kesimpulan yang muncul terasa seperti palu godam, bom ini tidak dirancang untuk dijinakkan. Ia dirancang untuk menunggu keputusan manusia, menunggu kesalahan sekecil apapun. Menunggu waktu yang tepat di tempat yang tepat untuk memastikan pesan pelaku tidak bisa diabaikan. Di ruang komando darurat, para pejabat menatap satu sama lain. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan terbuka. Hanya satu pertanyaan yang menggantung, berat dan dingin.
Jika bom ini memang akan meledak, di mana kita bisa meminimalkan korban? Di titik inilah teror berubah bentuk. Bukan lagi soal ketakutan akan ledakan, melainkan beban memilih. Memilih antara risiko dan risiko yang lebih buruk. Memilih kapan harus bertindak atau menunggu. Dan menyadari bahwa pelaku, entah di mana ia berada, telah memperhitungkan semuanya. Karena bom ini bukan sekadar ancaman. Ia adalah perang psikologis, dan papan catur itu sudah diletakkan jauh sebelum FBI tiba. Keputusan tidak pernah terasa seterang ini, dan sekaligus tidak pernah seberat ini. Di ruang komando sementara, peta kasino terbentang di meja. Garis-garis radius aman ditarik, lalu ditarik ulang. Setiap perubahan berarti ribuan orang, tamu, karyawan, warga sekitar, harus dipindahkan. Waktu terus berjalan, dan bom itu, diam. Diam yang menekan. Tidak ada detik yang berdetak. Tidak ada bunyi yang memberi peringatan. Hanya keheningan yang memaksa semua orang untuk berpikir, dan meragukan setiap pikiran itu. Kalau kita biarkan di sana, ujar seorang pejabat, suaranya tertahan, kita mempertaruhkan seluruh bangunan. Kalau dipindahkan, sahut yang lain, kita mempertaruhkan perjalanan. Semua mata tertuju pada satu titik di peta. Tidak ada opsi tanpa konsekuensi. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan. Koridor kasino yang biasanya penuh suara tawa, kini kosong. Mesin slot dimatikan satu persatu. Pintu-pintu ditutup. Orang-orang berjalan cepat. Sebagian menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan tempat itu masih utuh. Di luar, garis polisi diperluas. Radius aman diperlebar lagi. Dan lagi. Bom itu tetap diam. Namun tekanan justru semakin keras. Bukan di telinga, melainkan di dada. Dia ingin kita menunggu, kata seorang agen, pelan. Dia ingin kita lelah. Kalimat itu menggantung, dingin. Karena semua orang di ruangan itu tahu, menunggu juga keputusan, dan menunggu bisa jadi kesalahan. Jam berlalu. Setiap menit menambah risiko, cuaca, struktur bangunan, faktor manusia. Tidak ada jaminan bahwa waktu berpihak. Dan di balik semua itu, satu kesadaran mulai menguat, bom ini tidak memberi jalan keluar yang bersih. Akhirnya, keputusan diambil. Bukan keputusan yang ideal. Bukan keputusan yang aman sepenuhnya. Melainkan keputusan yang paling mungkin mengendalikan dampak terburuk. Kalau kita tidak bisa meniadakan risikonya, ujar seorang pimpinan tim, suaranya mantap namun berat, kita harus memilih di mana risikonya jatuh. Semua paham artinya. Ini bukan tentang mencegah ledakan, ini tentang membatasi akibatnya. Rencana disusun dengan hati-hati, berlapis pertimbangan, dan kesadaran penuh bahwa hasilnya tidak bisa dipastikan. Tidak ada sorak, tidak ada heroisme berlebihan, hanya profesionalisme yang dipaksa berdiri di atas ketidakpastian. Dan saat semua siap, saat area benar-benar kosong, saat keputusan tak bisa ditarik kembali, sebuah keheningan terakhir menyelimuti tempat itu. Namun, di balik keheningan itu, semua orang tahu satu hal, apapun yang terjadi selanjutnya, pelaku telah berhasil memaksa dunia untuk bermain di aturannya. Dan kemudian, yang tak terhindarkan itu terjadi. Bom itu meledak, bukan ledakan kecil, bukan suara teredam, melainkan dentuman raksasa yang memecah pagi di perbatasan Nevada, California. Tanah bergetar, udara seperti terbelah. Gelombang kejut menyapu area sekitar Harvest Resort, merobek dinding, melipat baja, dan melemparkan serpihan bangunan ke segala arah. Dalam hitungan detik, simbol kemewahan itu berubah menjadi puing. Bagian besar struktur kasino runtuh. Kaca-kaca berhamburan seperti hujan tajam. Debu tebal menutup langit, membuat siang seolah berubah menjadi malam. Ya Tuhan, itu satu-satunya kata yang keluar dari mulut seorang petugas di garis aman, saat awan debu membumbung tinggi. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan kemenangan, hanya keheningan yang menyusul, keheningan setelah sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Suara ledakan terdengar bermil-mil jauhnya.
Warga di sekitar Danau Tahu keluar rumah, menoleh ke arah sumber suara, tidak tahu apa yang baru saja terjadi, hanya tahu bahwa sesuatu sangat besar telah hancur. Namun di tengah kekacauan itu, satu laporan mulai menyebar. Pelan, hampir tidak dipercaya. Tidak ada korban, ujar seorang petugas medis melalui radio. Hening sejenak, ulangi, tidak ada korban jiwa. Kalimat itu terasa tidak nyata. Karena semua orang tahu, jika ledakan ini terjadi 1 jam lebih awal, saat mesin slot penuh, saat restoran ramai, saat ribuan orang masih berada di dalam, Amerika Serikat akan mencatat salah satu tragedi sipil terburuk dalam sejarahnya. Seorang agen FBI menutup matanya sejenak. Kita beruntung, katanya lirih. Lalu menambahkan, hampir seperti pengakuan. Dan keberuntungan bukan strategi. Ledakan itu memang menghancurkan bangunan. Namun ia juga menyingkap kebenaran yang lebih dingin. Pelaku sungguh-sungguh berniat menimbulkan kehancuran massal. Dan satu-satunya alasan ribuan nyawa selamat hari itu adalah karena waktu dan keputusan-keputusan berat yang diambil di ambang ketidakpastian. Di balik debu yang perlahan turun, di antara puing dan baja bengkok, satu hal menjadi jelas, ini bukan akhir cerita. Karena bom sudah meledak, tetapi pemburunya baru saja dimulai. Ledakan itu memang telah merobohkan bangunan. Namun bagi FBI, ledakan justru membuka awal baru. Karena bom sebesar dan serumit itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari pikiran manusia, dan pikiran selalu meninggalkan jejak. Penyelidikan tidak berhenti di puing-puing Harvest. Ia bergerak ke arah yang lebih sunyi dan lebih berbahaya, motif. Agen-agen FBI mulai membedah surat pemerasan baris demi baris. Pilihan kata, struktur kalimat, nada yang terlalu tenang untuk ancaman sebesar itu. Ini bukan bahasa orang panik, ujar seorang analis linguistik. Ini bahasa orang yang merasa benar. Jejak berikutnya datang dari cara berpikir pelaku. Bom itu bukan dibuat untuk kemarahan sesaat. Ia dirancang, disimpan, dipindahkan, dan diposisikan dengan kesabaran ekstrim. Perfeksionisme seperti ini jarang ditemukan pada pelaku impulsif. Siapapun dia, kata seorang agen senior, dia sudah merencanakan ini lama. Sangat lama. Lalu penyelidikan beralih ke uang, selalu uang. Siapa yang pernah berurusan dengan kasino? Siapa yang kehilangan segalanya? Siapa yang merasa dikhianati oleh sistem? Nama itu akhirnya muncul dari tumpukan berkas kebangkrutan dan gugatan lama. John Birges, seorang imigran asal Yugoslavia, pengusaha sukses di masa lalu, dikenal cerdas, teliti, perfeksionis, dan jatuh sangat keras. Usahanya runtuh, investasinya gagal. Ia kehilangan hampir segalanya, termasuk harga diri. Dia bukan orang bodoh, kata seorang penyelidik sambil menatap foto Birges. Dan itu justru yang membuatnya berbahaya. Bagi Birges, kasino bukan sekadar bisnis. Kasino adalah simbol sistem yang, dalam pikirannya, telah merampas haknya, menghancurkan hidupnya, dan meninggalkannya tanpa pilihan. Ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Ia melihat dirinya sebagai korban yang menuntut pengembalian. Dia tidak merasa mencuri, ujar seorang agen FBI. Dia merasa mengambil kembali. Dan di titik itulah, semuanya terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Bom itu bukan luapan emosi, bukan teror acak, melainkan strategi bisnis terakhir dirancang untuk memaksa negosiasi, bukan untuk membunuh, setidaknya menurut versinya sendiri. John Birges lahir pada tahun 1922 di wilayah yang saat itu merupakan bagian dari Yugoslavia, kini kawasan Eropa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja, di tengah situasi politik dan ekonomi Eropa yang tidak stabil pasca Perang Dunia. Sejak muda, Birges dikenal ambisius, cerdas, dan sangat disiplin, ciri yang kelak menjadi kekuatan sekaligus kehancurannya. Pada usia dewasa, Birges beremigrasi ke Amerika Serikat dan akhirnya menjadi warga negara AS. Di Amerika,
Ia membangun hidup baru sebagai pengusaha di bidang real estate dan konstruksi. Dalam beberapa dekade, usahanya berkembang pesat. Ia dikenal sebagai sosok perfeksionis, teliti terhadap detail, dan memiliki kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuannya sendiri. Ia menikah dan memiliki anak-anak. Catatan pengadilan menyebutkan bahwa keluarganya ada, namun mereka tidak terlibat dan tidak mengetahui rencana kejahatannya. Kesuksesan membawa Byrges ke dunia kasino Lake Tahoe, termasuk Harveys Resort. Ia bukan penjudi kecil. Byrges bermain dengan taruhan besar, bergaul dengan manajemen kasino, dan melihat perjudian sebagai bagian dari strategi bisnis dan gaya hidup. Namun, seperti banyak kisah di dunia kasino, keberuntungan berbalik. Dalam kurun waktu tertentu, Byrges mengalami kerugian finansial besar. Investasi lain ikut gagal, properti bermasalah, utang menumpuk. Yang paling menyakitkan bagi Byrges bukan hanya uang, melainkan kehancuran identitas. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pengusaha sukses. Ia melihat dirinya sebagai orang yang dipermainkan sistem. Setelah bangkrut, Byrges tidak mencari bantuan atau mengakui kegagalan. Ia menyendiri, ia menyimpan dendam. Dalam pikirannya, kasino, terutama Harveys, bukan sekadar tempat ia kalah uang, tetapi simbol dari ketidakadilan. Menurut penyelidik, disinilah pola pikir Byrges berubah dari pebisnis menjadi pelaku rasionalisasi kejahatan. Ia mulai membangun narasi internal, bahwa kasino curang, bahwa ia dipaksa kalah, bahwa uang itu seharusnya miliknya. Penangkapan John Byrges tidak terjadi dengan teriakan atau kejar-kejaran dramatis. Ia ditangkap dalam sunyi, seperti cara ia merancang bom itu. Pagi itu, agen FBI mengetuk pintu rumahnya dengan wajah datar. Tidak ada senjata teracung, tidak ada perlawanan. John Byrges membuka pintu dengan kemeja rapi, rambut disisir seperti hendak menghadiri rapat bisnis. Ia sudah tahu, John Byrges, kata agen itu pelan, hampir sopan. Kami punya beberapa pertanyaan tentang Harveys Casino. Byrges menatap mereka lama, lalu tersenyum tipis. Akhirnya, katanya, kalian lebih cepat dari yang kupikir, tapi tidak cukup cepat. Di ruang interogasi, tidak ada amarah, tidak ada penyangkalan. Yang ada hanya kecerdasan yang dingin, dan ego yang masih tegak. Kami ingin tahu bagaimana Anda melakukannya, ujar salah satu agen. Byrges bersandar, menyilangkan tangan. Kalian sudah tahu, jawabnya santai. Kalian hanya ingin memastikan. Fakta-fakta pun terungkap satu persatu. Bom itu bukan buatan terburu-buru. Ia dirancang selama berbulan-bulan dengan perhitungan matematis, simulasi tekanan, dan pemahaman mendalam tentang prosedur penjinakan FBI. Tidak ada hitungan mundur, jelas Byrges. Tidak ada kabel merah atau biru. Kalian dilatih untuk itu. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Bom itu tidak untuk diledakkan cepat. Bom itu untuk membuat kalian berpikir. Ia mempelajari psikologi aparat, menutup setiap kemungkinan pemindahan, membuat setiap keputusan terasa salah. Aku yakin kalian akan membayar, katanya tenang. Karena sistem selalu memilih uang daripada risiko. Seorang agen terdiam, lalu bertanya lirih. Dan jika kasino itu penuh? Byrges mengangkat bahu. Itu bukan urusanku. Bisnis selalu punya collateral damage. Di ruang sidang, tidak ada pembelaan emosional. Tidak ada air mata. Hanya rangkaian bukti yang tak terbantahkan dan seorang pria yang tetap yakin ia benar. Hakim membacakan vonis dengan suara berat. Penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Byrges mengangguk pelan, seolah itu hanya keputusan bisnis lain yang gagal. Ia meninggal di penjara pada tahun 1996. Tidak sebagai martir, tidak sebagai jenius yang diakui, hanya sebagai pengingat mengerikan bahwa kecerdasan tanpa empati bisa menjadi senjata paling berbahaya. Dan bahwa bom paling mematikan bukan selalu yang membunuh manusia, melainkan yang menguji batas moral sebuah sistem. Bom Harveys tidak berakhir saat asap menghilang dari langit Lake Tahoe.
Justru di sanalah kisah sebenarnya dimulai. Reruntuhan kasino itu tidak dibersihkan begitu saja. Potongan kabel, pecahan baja, rangkaian mekanisme pemicu, semuanya dikumpulkan, diberi label, dan dipelajari seperti artefak berbahaya dari masa depan yang nyaris terjadi terlalu cepat. Di Quantico, bom itu diberi nama resmi. Bukan sekadar perangkat peledak, melainkan studi kasus. Ini bukan bom biasa, kata seorang instruktur FBI kepada kelas penjinak bom. Ini adalah ujian psikologi, logika, dan kesabaran manusia. Setiap detailnya diajarkan, tidak untuk ditiru, melainkan untuk dipahami. Bagaimana satu bom bisa memaksa aparat membuat keputusan yang selalu terasa salah? Bagaimana ketiadaan hitungan mundur justru menciptakan tekanan yang jauh lebih mematikan? Bom ini tidak berdetak, ujar seorang agen muda, menatap skema di layar. Lalu bagaimana kita tahu kapan harus bertindak? Instruktur itu menjawab pelan. Kadang, kita tidak tahu. Dan itulah masalahnya. Kasus Harvest disebut sebagai bom non-nuklir paling kompleks yang pernah dihadapi Amerika Serikat. Bukan karena daya hancurnya semata, melainkan karena kecerdasannya yang dingin. Dampaknya meluas jauh melampaui satu kasino. Protokol penanganan bom diubah. Kebijakan tentang pemerasan direvisi. Negosiasi uang tebusan tidak lagi diperlakukan sebagai pilihan aman. Jika kita membayar satu kali, kata seorang pejabat keamanan dalam rapat internal, kita mengundang 10 bom berikutnya. Desain bangunan publik pun berubah. Area parkir, struktur bawah tanah, jalur evakuasi. Semua kini dirancang dengan satu asumsi pahit, bahwa ancaman terbesar bisa datang tanpa suara, tanpa waktu, tanpa wajah. Namun warisan paling penting dari kasus ini, bukanlah perubahan teknis. Seorang agen senior pernah berkata kepada rekannya, bertahun-tahun setelah kejadian itu. Kita belajar satu hal besar dari Harvest. Apa? Tanya rekannya. Ia menatap foto kasino sebelum ledakan. Lalu berkata lirih, bahwa kejahatan paling berbahaya tidak selalu lahir dari kebencian, melainkan dari keyakinan bahwa diri sendiri pantas menghancurkan dunia untuk merasa adil. Bom itu gagal membunuh siapapun, namun ia berhasil mengubah cara dunia berpikir tentang ancaman. Dan mungkin, itulah ledakan yang paling besar dari semuanya. Tidak ada darah, tidak ada nama korban yang dibacakan satu persatu. Namun jangan keliru, kasus ini tetap meninggalkan luka. Karena teror tidak selalu membutuhkan kematian. Cukup satu kotak sunyi di ruang publik, cukup satu ancaman yang ditulis tanpa emosi, cukup satu orang yang merasa dirinya lebih pintar dari sistem. Kasus Harvest membuktikan bahwa kecerdasan tanpa empati dapat berubah menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya daripada kemarahan sesaat. Ia tidak meledak karena benci. Ia meledak karena perhitungan. Dan disitulah ketakutannya. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa bom ini meledak, melainkan, mengapa seseorang rela merancang kehancuran sebesar ini hanya untuk merasa menang, walau sesaat? Apakah kebangkrutan bisa menghapus batas moral? Apakah rasa diperlakukan tidak adil memberi hak untuk mengancam ribuan nyawa? Dan di titik mana kecerdasan berhenti menjadi kemampuan, lalu berubah menjadi pembenaran? Jika bom itu meledak 1 jam lebih awal, apakah kita masih akan menyebut pelakunya jenius atau sekadar pembunuh massal? Dan satu pertanyaan terakhir untukmu yang menonton. Menurutmu, mana yang lebih berbahaya, orang yang marah atau orang yang yakin bahwa tujuannya membenarkan segalanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena terkadang, memahami kejahatan adalah satu-satunya cara agar kita tidak mengulanginya.